Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohiman, mahasiswa semester 5 STEM di Bandung Business School, program studi akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis titik impas atau break-even point. Analisis titik impas atau break-even point adalah suatu analisis keuangan yang digunakan untuk mengetahui suatu keadaan di mana perusahaan beroperasi dalam kondisi tidak memperoleh laba dan tidak pula menderita kerugian. Tujuan dari analisis titik impas yaitu yang pertama, untuk mendesain spesifikasi produk, yang kedua, untuk menentukan harga jual persatuan, yang ketiga, untuk menentukan jumlah produksi atau penjualan minimal agar tidak menderita kerugian. Yang keempat, memaksimalkan jumlah produksi. Dan yang kelima, merencanakan laba yang diinginkan. Impas mempunyai beberapa keterbatasan. Yang pertama, memisahkan antara biaya tetap dengan biaya variabel. Contoh biaya tetap yaitu gaji, penyusutan aktiva tetap, dan lain-lain. Sedangkan biaya variabel yaitu biaya bahan baku dan lain-lain. Yang kedua, hanya menggunakan satu macam harga jual. Dan yang ketiga, tidak ada perubahan harga jual selama periode analisis atau bertentangan dengan kondisi sesungguhnya, yaitu di mana harga jual dalam satu periode dapat berubah-ubah seiring dengan perubahan biaya-biaya lainnya. Sebab-sebab perubahan analisis titik impas: yang pertama, pengaruh perubahan harga jual per unit. Yang kedua, pengaruh perubahan jumlah biaya tetap. Yang ketiga, pengaruh perubahan jumlah biaya variabel. Yang keempat, pengaruh perubahan penjualan campuran, yaitu beberapa macam produk yang dihasilkan untuk perusahaan. Dan yang kelima, pengaruh penentuan harga jual minimal. Untuk tujuan analisis titik impas atau break-even point, yang pertama, untuk mengetahui hubungan antara penjualan, biaya, dan laba. Yang kedua, untuk mengetahui struktur biaya tetap dan biaya variabel. Yang ketiga, untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memberikan margin untuk menutupi biaya tetap. Dan yang keempat, untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menekan biaya dan batas di mana perusahaan tidak mengalami laba dan rugi. Terdapat dua cara perhitungan analisis titik impas atau break-even point, yaitu atas dasar unit dan atas dasar rupiah. Untuk rumus break-even point per unit yaitu fixed cost dibagi price dikurang variable cost, di mana fixed cost yaitu biaya tetap, price yaitu harga jual, dan variable cost adalah biaya variabel. Sedangkan rumus break-even point dalam rupiah yaitu BEP rupiah sama dengan fixed cost dibagi 1 dikurang variable cost dibagi price, di mana BEP atau break-even point sama dengan titik impas, fixed cost sama dengan biaya tetap, variable cost sama dengan biaya variabel, dan price sama dengan harga jual persatuan. Contoh perhitungan break-even point dalam unit, yaitu diketahui total biaya tetap yaitu 40 juta rupiah, biaya variabel per unit 40.000 rupiah, dan harga jual per unit yaitu 80.000 rupiah. Untuk rumusnya yaitu fixed cost dibagi price dikurang variable cost, atau dalam bahasa Indonesia yaitu biaya tetap dibagi harga jual dikurang biaya variabel, sama dengan 40 juta rupiah dibagi 80.000 dikurang 40.000 rupiah, sama dengan 40 juta rupiah dibagi 40.000 sama dengan 1000 unit. Untuk contoh soal perhitungan break-even point dalam rupiah yaitu diketahui total biaya tetap yaitu 40 juta rupiah, biaya variabel 40.000 rupiah, dan harga jual per unit yaitu 80.000 rupiah. Rumusnya yaitu BEP rupiah sama dengan fixed cost dibagi 1 dikurang variable cost dibagi price, atau dalam bahasa Indonesia yaitu biaya tetap dibagi 1 dikurang variable cost dibagi price,
yaitu sama dengan 40 juta rupiah dibagi 1 dikurang 40.000 dibagi 80.000 rupiah, sama dengan 40 juta rupiah dibagi 1 dikurang 0,5, yaitu sama dengan 80 juta rupiah. Untuk contoh lainnya, yaitu Edu membuka usaha fotokopi. Biaya-biaya yang dikeluarkan antara lain biaya sewa lokasi, biaya renovasi tempat, dan biaya sewa mesin fotokopi sebesar 20 juta rupiah. Harga jual per lembar atau unit hasil fotokopi adalah 300 rupiah, sedangkan biaya variabel per unit seperti kertas, listrik, dan lain-lain, total biaya tersebut adalah 200 rupiah. Ditanyakan berapa break-even point dari usaha fotokopi tersebut. Pertama, untuk BEP unit dengan rumus fixed cost dibagi price dikurang variable cost sama dengan 20 juta rupiah dibagi 300 dikurang 200 sama dengan BEP unitnya yaitu 200.000 unit. Maka usaha fotokopi tersebut akan mencapai titik impas atau break-even point dalam unit apabila berhasil menjual 200.000 lembar hasil fotokopi. Sedangkan untuk BEP rupiah, yaitu dengan rumus BEP unit dikali harga jual per unit, sama dengan 200.000 untuk BEP unit dikali 300, sama dengan 60 juta rupiah. Jadi, usaha fotokopi tersebut akan mencapai titik impas atau break-even point dalam rupiah atau nilai mata uang apabila total penjualan sudah mencapai 60 juta rupiah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.